Makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama, dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas sekian ons misalnya, ya sekian gram, supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik, cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan, jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah, bukan bendanya yang naik, uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya melemah, seakan-akan tempenya naik, padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang, ya kan? 2000 tebel, 1000 tipis, gitu kan? Ya 500 udah tipis dibelah, gitu kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya itu ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya, konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar mesti soleh, supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya, dan kita mesti belajar. Nah termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas, nggak akan berubah. Nabung pakai emas, silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik, akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Di walaupun orang kelihatan naik sekian juta, dulu cuma 1, sekarang juta. Dinar cuma 1 dinar selesai. Dari dulu 1 dinar, sekarang 1 dinar. Ya, dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun, 10 tahun Anda pakai haji ONH plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta, 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai warna plus. Dapat Anda di situ. Kalau nggak percaya silahkan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum. Karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, setelah itu berangkat. Ya kan? Apa yang dilanggar di sini? Nggak ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dan menghidupkan nilai kebangsaan kita di situ. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Yang belum jelas adalah kembali ke sini tadi. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Yang kedua, ada kesalahan yang fatal juga yang kedua. Apa kesalahannya? Dana talangan. Jelas kok kaidah Qur'annya, kalau mampu berangkat, belum mampu nunggu, nabung dulu. Gitu, ini ditalangin, sehingga ketika ditalangin terlihat semua mampu, padahal belum tentu ada kemampuan. Ketika ditalangi, antrian muncul karena semua orang pengen daftar karena merasa ditalangi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya setahun, cuma 2 tahun, orang dulu cuma bulan-bulan Pak nunggu, setahun nanti bahkan ada yang insya Allah bulan depan haji, berangkat bulan depan. Sekarang nggak bisa 10 tahun lagi. Masya Allah ya, barengan sama cucu berangkat. Ada yang baru lahir udah daftar haji, baru lahir. Ada yang di kandungan udah daftarin haji. Kandungan, Anda bisa bayangkan kenapa? Karena tadi ditalangin. Saya sih sering menyarankan, para ulama-ulama lain juga mengatakan berhenti dulu deh dana talangan itu, berhenti dulu ya, supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang dulu. Kalau itu diselesaikan, yang lain ngantrinya gampang Pak ya, sambil antum nabung dari sekarang. Coba antum daftar sekarang, belum dilunasin, utang masih ada, karena statusnya kan utang tuh, nyicil sampai 24 tahun. Antum kalau beli emas 24 tahun, 10 tahun berangkat tuh enak plus, dapetin tadi. Nah, jadi ini persoalan yang harus diselesaikan pelan-pelan, dan itu jadi usulan. Boleh diusulkan nanti usulkan kepada Kemenak misalnya. Kemenak menyampaikan, dibahas di atas, jadi keputusan, jadi kebijakan. Boleh kan, kita bisa mengusulkan. Ya, yang tidak boleh itu ribut-ribut, yang tidak boleh makar, itu nggak boleh. Yang tidak boleh misalnya bertentangan, itu nggak boleh. Yang kita usulkan boleh nggak usulan karena pertimbangan begini, itu sah hukumnya. Nah sekarang terjadi seperti ini, bagaimana caranya? Ya sudah ada keberangkatan di depan mata, apa yang ada. Sekarang lihat dulu apa yang paling halal Anda punya, yang Allah titipkan kepada Anda. Itu dulu manfaatkan itu dulu. Ya, lihat aspek kebutuhannya. Oh Masya Allah, pakaiannya terlampau banyak pakaian saya. Insya Allah bismillah, yang ini saya sedekahkan. Oh ini bisa dijual untuk nutupin dulu. Ya, sebelum berhutang, sebelum minta sumbangan, lebih baik Anda meminta kepada Allah dibandingkan minta kepada manusia. Bagaimana cara minta kepada Allah? Gunakan amal soleh. Datang Anda, khidmat ke masjid, khidmat ke orang soleh, khidmat misalnya ke orang yang iri, tanya
Kalau antum rajin sekali, iya ini ikhtiar saya untuk bisa berhaji. Ikhtiar saya berhaji. Ini rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah.